Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Bani Solan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang masih Allah anugerahkan dan masih Allah jaga untuk kita semua. Dengan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat hidayah Islam dan iman yang masih Allah Subhanahu wa taala jadikan ada pada hati kita di kesempatan malam hari ini, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya, melaksanakan ibadah salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita sudah sejauh ini. Malam ini kita di malam keberapa ini, Pak? 26 ya. Malam ke-26. Kita masuk di salah satu malam dari malam-malam yang terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Suatu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih menjaga bagi kita nikmat keistiqomahan, nikmat keimanan. Maka hadirin rahimakumullah, yang seperti ini hendaknya berusaha untuk kita jaga bersama ya, kita syukuri dan kita sadari bahwa ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak dari manusia di kalangan kaum muslimin yang mungkin saat ini ya di luar sana di waktu isyanya masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, entah mungkin karena tidak sempat atau memang tidak menyempatkan datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Isya berjamaah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal Isya fil jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, kata sekolah penjenengan kata niki, salat Isya berjamaah ya, apalagi di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama nilainya seperti dia salat separuh malam. Ya, mangke umpami penjenengan waktu subuh kok salat berjamaah malih Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shallal fajra fil jamaah fa ka'annama qama laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, isyanya jamaah, subuhnya juga berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama nilainya dengan dia sholat semalam suntuk. Jadi karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dapat melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh nanti secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan tentu di akhir-akhir Ramadan seperti ini tidak lain nasihatnya adalah sebagaimana apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga semangat, menjaga kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadannya, beliau melalui hari-hari 10 terakhir ini dengan begitu bersemangat dalam ibadah. Beliau tingkatkan semangatnya bahkan melebihi semangat di hari-hari sebelumnya. Itu semua salah satunya didasari karena adanya salah satu malam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada di antara 10 hari terakhir ini, yaitu Lailatul Qadar, yang nilainya sudah kita ketahui bersama, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi barang siapa bisa mendapatkan malam tersebut dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama nilainya bahkan lebih baik kata Allah daripada dia beribadah selama 1000 bulan yang kurang lebih adalah 83 tahun. Hadirin rahimakumullah. Maka ini merupakan salah satu upaya kita ya, dalam kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini, menjaga semangat, menjaga kesungguhan dalam ibadah. Terakhir hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan begitu banyak mengajarkan kepada kita pendidikan, begitu banyak mengajarkan kepada kita nilai-nilai ibadah untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita nilai-nilai tentang kemanusiaan untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka hendaknya ini yang harus kita jaga bersama, bahkan kita perbaiki kalau bisa ditingkatkan hadirin rahimakumullah. Ya.
dalam hal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu kita lengkapi. Kalau sudah lengkap, alhamdulillah, tambah dengan salat sunnahnya. Ditingkatkan kualitasnya, bacaannya. Mungkin kita bisa lebih menghayati bacaan salat kita. Seperti itu, dijaga waktu-waktunya. Bacaan Quran, alhamdulillah, panjenengan biasanya setelah salat tarawih tadarrus Al-Quran, bisa sampai jam 9, sampai jam 10, beberapa lembar dengan baca ini Masya Allah, bagus. Maka kita tingkatkan lagi, selain kita membaca dengan sekian banyak lembar, coba kita tingkatkan dengan cara mengiringi bacaan kita juga dengan membaca artinya, Bapak Ibu. Karena dengan kita membaca arti ayat yang kita baca, insya Allah semakin merasuk dalam kalbu kita. Di situ dengan izin Allah Subhanahu wa taala keimanan kita akan bertambah. Kadang-kala kita membaca Al-Quran banyak sekali, tapi kok nggak begitu memberikan pengaruh. Ya mungkin karena kita nggak tahu makna ayat yang kita baca, maka kita iringi dengan membaca terjemahan. Sekarang alhamdulillah begitu banyak terjemahan, bahkan di HP kita terinstal Al-Quran terjemahan, Masya Allah. Teknologi memudahkan itu. Jadi tadabbur Al-Quran dengan cara itu, membaca artinya, ya, menghayati ayat yang kita baca. Ya, kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Idza marra bi ayatin fihi rahmah yas'alullah ar-rahmah." Kalau melewati ayat yang ada rahmat Allah padanya, ada penyebutan surga, kenikmatan dari Allah, maka dia minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta dimasukkan ke dalam surga. Wa idza marra bi ayatin fiha 'adzab ta'awwadza billahi minal 'adzab. Kalau dia melalui ayat yang padanya terdapat penyebutan siksa, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan. Nah, ini dia berinteraksi dengan bacaan Qur'annya. Maka yang seperti ini kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian juga terkait dengan hubungan sama manusia, muamalah, kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua, ya, dengan anak, dengan pasangan, hubungan kita dengan sesama muslim, demikian pula hubungan kita dengan saudara-saudara, hubungan kita dengan para tetangga dan sebagainya. Bulan Ramadan betul-betul mengajarkan kita nilai-nilai kemanusiaan. Dari zakat fitrah yang kula panjenengan keluarkan, ini bentuk kepedulian kita atas sama muslim. Juga kalau mungkin panjenengan ya bersedekah untuk keperluan orang yang berpuasa, berbukanya gitu ya, untuk berbuka atau mungkin hidangan makan sahur, ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang beribadah. Ini semua diajarkan kepada kita di bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang istiqomah di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua selama Ramadan ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.